beberapa ilmu nasihat tentang daripada hari Idul Adha untuk memotivasi kita semua umat muslim muslimah hamba Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua bisa betul-betul mendapatkan keutamaan hari Idul Adha. Kita sama-sama ketahui di saat Idul Adha kita semua berkorban. Kita menyembelih hewan kurban. Apa saja hewan kurban tersebut yang disyariatkan di dalam agama adalah kambing, sapi, kebo, dan onta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwa asdaqul qailin, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah oleh kalian salat. Di sini mufassirin ada berbeda pendapat. Fasalli di sini ada dikatakan salat Idul Adha. Ada yang dikatakan salat apapun juga, yakni as-salatil maktubah, salat 5 waktu. Fasalli, maka dirikanlah oleh kalian salat. Baik itu salat sunnah Idul Adha maupun salat wajib 5 waktu. Wanhar, dan sembelihlah oleh kalian hewan kurban. Ini adalah perintah Allah. Kita disuruh oleh Allah. Tentunya perintah ini kepada kekasihnya dan kekasih kita Habibuna Maulana Muhammad. Kalau Allah perintahkan Habibuna Maulana Muhammad, maka tentunya untuk kita selaku umatnya juga menjadi hal yang wajib. Wajib bagi siapa? Ada ikhtilaf lagi, ada perbedaan pendapat lagi. Wajib bagi orang-orang yang mampu, wajib bagi orang-orang yang kaya, tapi menjadi sunnah muakkadah bagi seluruh umat muslim maupun muslimah. Jadi ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan wajib bagi orang-orang mampu atau wajib bagi orang-orang kaya. Tapi yang mu'tamad, jumhurul ulama, jumhurul fuqaha mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kita lihat diri kita mampu apa enggak nih. Sekarang kategori mampu bagaimana? Catat nih ilmu baik-baik. Kategori mampu bukan harus kita punya harta miliaran, enggak. Mampu itu ada 4. Yang pertama dia punya uang di saat hari raya Idul Adha. Pertama tuh. Yang kedua, ketiga dan keempat dia punya uang di saat Yaumut Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Paham tuh? Dia punya uang di saat Ayyamut Tasyrik, dan dia punya uang buat beli hewan kurban. Kalau dia punya uang di saat hari Idul Adha, kemudian dia punya uang di saat Ayyamut Tasyrik dan punya uang buat beli hewan kurban, maka jatuh menjadi golongan orang yang mampu. Lihat dah tabungan kita berapa duit. Ya, kita ini beli pakaian mewah berjuta-juta sanggup, betul betul. Beli motor sanggup, beli mobil sanggup, beli handphone belasan juta, puluhan juta sanggup. Giliran beli hewan kurban seharga 2 juta, 2,5 juta, ya sampai 5 juta kambing yang besar, dia nggak mau. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Ya, oleh karenanya ukur diri kita. Kalau kita punya uang, jalanin kurban. Kita ambil mau yang wajib atau yang sudah muakkadah. Tentunya dua-duanya mempunyai keutamaan. Paham dong?
Kalau seandai kata jumhurul ulama, jumhurul fuqaha mengatakan wajib, maka tatkala ditinggalkan mendapatkan dosa. Bagus ya, jumhurul fuqaha radhiyallahu ta'ala anhum arbahum mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi lihat tuh, kita mampu apa enggak. Bukan berarti kita punya uang puluhan juta, ratusan juta. Di saat kita punya uang di hari Idul Adha, di hari tasyrik, dan punya uang untuk beli hewan kurban, maka berarti kita tergolong orang yang mampu. Paham Tom? Beli handphone mampu kok, puluhan juta ya. Sekarang beli apapun mampu. Giliran buat korban nggak mau ngeluarin duit, malah ngarepin daging korban ya. Kalau masjid sampai lupa ngasih kupon, marahnya luar biasa sama DKM, betul. Iya. Ya, padahal kita mampu pakai ngarepin. Yang kedua, kita lihat lagi nih, bahwasanya Allah menyandingkan sholat dengan berkurban. Apa? Inna salati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk ay an-nahar ay udhiyah, dan sembelihan hewan kurbanku, wa mahayaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan pemilik semesta alam. Dan kita baca itu tiap hari 5 waktu, betul. Belum tambah lagi sholat-sholat sunnah. Salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan sekedar ucapan, maka itu adalah ikrar kita kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala wa Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk ikrar kita. Tahu ikrar? Bentuk sumpah setia kita kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang mampu, nah tadi mampu bagaimana? Punya uang Idul Adha, hari tasyrik, dan ada kelebihan uang untuk beli hewan kurban. Beli, karena itu sudah menjadi ikrar kita, sumpah setia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu tapi nggak mau berkorban, apa konsekuensinya? Bersabda Hadratur Rasulullah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, man wajada sa'atan fala yudahi fala yakrabanna musallana. Allahu akbar. Siapa orang yang dia mempunyai keluasan rezeki, duit ada, harta ada, apalagi berlimpah ruah, alam yudahi, tapi dia nggak mau berkorban, dia nggak mau nyembelih kambing, nggak mau menyembelih sapi, nggak mau nyembelih kebo, nggak mau nyembelih onta, fala yakrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat ibadah kami. Nggak boleh datang ke musolah Nabi, nggak boleh datang ke masjid Nabi. Diusir sama Rasulullah. Jadi kalau diusir sama Rasulullah, mau lari kemana? Mau minta pertolongan sama siapa kita? Betul. Dia diusir sama Rasulullah. Di dunia udah diusir, di akhirat nanti kita diusir juga. Mau minta pertolongan sama siapa kita? Fahim toh? Dan di saat kita beli hewan kurban, cari yang bagus, cari yang gagah. Kenapa? Karena hewan kurban menjadi tunggangan kita, kendaraan kita di saat melewati siratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahim toh? Siratnya Allah di dalam kitab Tijan Darori diterangin perjalanan siratnya Allah selama 3000 tahun perjalanan akhirat. 3000 tahun perjalanan akhirat. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatar. Maka tentunya kita butuh kendaraan. Betul, kita butuh kendaraan. Nah, kita pergi jauh pakai kendaraan yang bagus, jangan yang rongrong di jalan ya, yang udah ampek, jangan dikit-dikit dia mogok. Jangan. Kita kira-kira kalau beli kendaraan mau yang bagus apa yang jelek? Yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Begitu juga beli kambing, cari yang gede, cari yang gede buat tunggangan kita di akhirat. Beli sapi, cari yang gede.
Mau beli kambing yang kecil-kecil aja sekedar deh, yang penting gue korban. Jangan. Perbagus tuh, perbagus korban kita. Dan boleh nggak kita nawar? Boleh. Biar ada duit kita miliaran, tawar. Kenapa? Di dalam tawar menawar di saat kita beli hewan korban, ada lagi fadilahnya. Sekarang setiap kalimat dari tawar menawar kita, maka Allah jadiin sebagai tasbih itu. Tawar menawar kita jadi tasbih. Dapat pahala kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat udah kita beli itu kambing, udah waktunya kita potong, kan kita rebahin tuh. Di saat tuh kambing berebah, dalam satu riwayat dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka begitu tuh kambing berebah nempel ke tanah, maka seluruh makhluk-makhluk Allah berdoa untuk orang yang mempunyai hewan korban tersebut. Semua makhluk-makhluk Allah yang ada di alam dunia ini berdoa untuk orang tersebut. Masih ada lagi. Habis direbahin diapain tuh kambing? Diapain tuh kambing? Dipotong. Begitu tuh kambing dipotong, disembelih, maka setiap darah yang mengalir tetes demi tetes, dalam satu tetesnya Allah Ta'ala jadikan 10 malaikat, yang mana 10 malaikat tersebut akan memintakan ampun, memohonkan ampun untuknya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanal malikul quddus. Jadi ayo berkorban. Jangan sayang-sayang duit, keluarin duit. Keluarin. Korban. Juga korban, jangan gengsi-gengsian. Lihat tetangga kambing super nih, masa gue kambing yang jelek? Nah, jangan. Kayak yang begitu. Nah, main gengsi-gengsian jangan. Wah, tetangga sapi Bali, gue mesti sapi limosin nih. Tetangga yang 600 kilo, gue mesti beli yang 1,2 ton. Nah, jangan, berarti itu udah enggak semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Bersabda Habibuna al-Azam Sayyidina Maulana Muhammad salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, ma amila ibnu Adam yawman nahari, tidaklah ada satu pekerjaan daripada anak cucu Nabi Allah Adam, yakni umat manusia, di saat hari raya Idul Adha, ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min harakatid dam, daripada mengalirkan darah hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang lain yang paling Allah sukai di saat hari Idul Adha, melainkan umat manusia mau mengalirkan darah daripada hewan kurbannya. Itu pekerjaan yang paling Allah sukai, pekerjaan yang paling Allah senangi, yang paling Allah cintai dari semua hamba-hambanya. Wa innahu latati yaumal qiyamati biquruniha, maka sesungguhnya hewan-hewan kurban yang kalian sembelih di alam dunia itu akan datang nanti pada hari kiamat lengkap biquruniha, sampai pakai tanduknya dia datang. Wa aslafia, lengkap dengan kuku-kukunya. Wa asy'ariha, dan lengkap dengan rambut-rambutnya, bulu-bulunya, satu helai enggak ketinggalan. Allahu Akbar. Kalau tadi itu darah satu tetesnya yang mengalir, Allah jadiin 10 malaikat. Nah, kalau ini nanti satu helai rambut daripada hewan kurban, Allah jadiin satu kebaikan buat kita. Allahu Akbar. Sekarang berapa liter darah kambing? Berapa tetes tuh? Berapa liter darah sapi? Berapa tetes tuh? Berapa helai rambut kambing? Berapa helai sapi? Masya Allah. Jadi akan datang pada hari kiamat nanti dengan lengkap tanduknya, kukunya, sampai rambutnya satu helai enggak ketinggalan. Masya Allah. Wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Maka sesungguhnya darah yang mengalir daripada hewan kurban yang kalian sembelih menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum darah tersebut jatuh ke bumi. Sebelum darah tersebut nempel ke tanah,
Allah udah ridho sama kita. Yang penting semata-mata kita berkorban karena Allah, bukan karena gengsi-gengsian. Fatayyibu biha nafsan, perbaguslah diri kalian dengan kalian berkorban. Perbagus di mana? Perbagus diri kita di dunia dan di akhirat dengan jalan kita berkorban. Kita suruh bagusin diri kita bukan dengan pakaian mewah, bukan dengan handphone mewah, bukan dengan motor mewah, mobil mewah, rumah mewah. Tapi kita disuruh berbagus diri kita. Fatayyibu biha nafsan, maka berbaguslah diri kalian dengan jalan kalian menyembelih hewan kurban. Hadratul Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ditanya, ma hadhil adhahiyyu ya Rasulullah. Hai Rasul, ini hewan-hewan kurban ini gunanya untuk apa? Kala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, sunnah abikum Ibrahim. Maka hewan-hewan kurban ini kita berkurban untuk menjalankan sunnah daripada bapak kalian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lalu maka mereka bertanya kembali. Mereka bertanya lagi, malana minha ya Rasulullah, malana minha ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan dengan kami menyembelih hewan kurban ini wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam, fa bi kulli sya'ratin hasanah. Maka bagi tiap-tiap helai daripada hewan kurban tersebut, Allah Ta'ala memberikan kalian satu kebajikan dari dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Satu rambutnya, satu kebaikan dari dunia sampai akhirat. Bisa hitung rambut kambing? Bisa? Coba anda tugasin ente ya. Rambut kita udah berapa ribu helai, gimana kambing? Ya apalagi kita hitung kambing domba tuh. Bisa nggak? Yang kritiknya nggak karuan. Nah, atau susah kita cari ya. Jadi darahnya satu tetes 10 malaikat. Yang mana malaikat tadi memohonkan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Tuh catat sampai hari kiamat. Bukan cuma buat untuk hari, tapi sampai hari kiamat. Dan tiap helainya Allah Ta'ala berikan satu kebajikan. Jadi, ayo semuanya kita berkorban. Keluarin duit kita, jangan pakai kita sayang-sayang ya, jangan pakai kita sayang-sayang. Ayo kita kejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.